Oke. Bang Toga, ngelihat kasus Nikmir nih yang masih berkelanjutan, dari Abang sendiri ngelihatnya seperti apa sih Pak, Nikita sama Fadel Pak? Kalau terkait Nikita Mirzani dengan Fadel yang sudah laporannya jalan di Polres Jakarta Selatan, sebenarnya ini kita sangat menyayangkan dari pihak Polres Jakarta Selatan. Karena pihak Polres Jakarta Selatan tidak juga menetapkan satu permasalahan hukum sehingga adanya kepastian hukum atas laporan dari Nikita Mirzani kepada seseorang yang bernama Fadel. Kan yang saya membuat ironis, bisa-bisanya seorang terlapor itu joget-joget di kantor polisi. Waduh, ini menurut saya ini sangat-sangat keterlaluan. Sehebat apa seorang warga negara yang dalam keadaan terlapor, yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa joget di kantor polisi Jakarta Selatan. Saya nggak habis pikir, kok bisa. Terima kasih ya rekan-rekan semua yang membantu dalam proses penegakan hukum ini. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk menindaklanjuti proses hukum terkait laporannya Niki tentang dugaan tindak pidana adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Saya sumpah dia. Screenshot, posting di television. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds. 1.800 pound, kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereaksi beberapa buah video, dan diantaranya ada salah satu video dari Bang Togar Situmorang. Beliau adalah juga salah satu lawyer terkenal yang mengungkapkan sebuah pertanyaan, mengapa Fadel Bajide hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan oleh pihak kepolisian. Karena menurutnya sesungguhnya Fadel sudah bisa dipastikan sebagai tersangka dan ditetapkan untuk ditahan dengan data-data, bukti-bukti, dan juga hasil visum yang dinyatakan sudah keluar. Namun hingga saat ini seperti yang kita ketahui, Fadel belum juga ditetapkan sebagai tersangka untuk ditahan. Dan bahkan Bung Togar Situmorang pun cukup gregetan ketika melihat Fadel yang notabene terlapor justru melakukan dancing atau berjoget di kantor polisi. Hal ini yang mempertanyakan sejauh mana marwah harga diri daripada kepolisian tersebut, di mana salah seorang yang diduga sebagai tersangka yang dilaporkan tetapi justru berjoget ria di kantor polisi. Baik sahabat sekalian, seperti apa pernyataan dari Bung Togar Situmorang dan juga beberapa pihak lainnya dari para lawyer, baik itu Bung Fahmi Hamid maupun juga beberapa yang lainnya, dan tidak lupa juga dari Bang Brewok. Seperti apa tanggapannya? Mari kita ikuti video-videonya. Oke. Bang Toga, ngelihat kasus Nikmir nih yang masih berkelanjutan, dari Abang sendiri ngelihatnya seperti apa sih Pak, Nikita sama Fadel Pak? Kalau terkait Nikita Mirzani dengan Fadel yang sudah laporannya jalan di Polres Jakarta Selatan, sebenarnya ini kita sangat menyayangkan dari pihak Polres Jakarta Selatan. Karena pihak Polres Jakarta Selatan tidak juga menetapkan satu permasalahan hukum sehingga adanya kepastian hukum atas laporan dari Nikita Mirzani kepada seseorang yang bernama Fadel. Nah ini kan Fadel udah lama diperiksa, belum ada pemanggilan lagi Pak. Ini melihatnya seperti apa? Itu yang tadi saya bilang tadi, disinilah pihak polisi, yaitu dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, terlalu tidak ada untuk melakukan upaya paksa law enforcement. Karena kita tahu yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu perlakuannya adalah lex specialis, lex generalis. Artinya perlakuan yang harus dilaksanakan oleh pihak Polres Jakarta Selatan itu mengenyampingkan aturan hukum yang di bawahnya. Jadi karena ini spesial, ya mereka harus cepat, jangan terlalu berlama-lama. Artinya Bang Togar sendiri melihat Fadel bisa langsung di penjarain seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat peraturan di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korbannya anak di bawah usia, dengan ancaman minimalnya juga di atas 5 tahun, itu wajib segera ditahan. Nah Bang melihat Niki dan ayahnya Fadel sama-sama saling melaporkan Pak? Nah, itu tadi saya bilang, karena tadi pihak Polres kurang adanya ketegasan dalam hal melakukan upaya penindakan law enforcement terkait aturan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga ini jadi ngelebar. Ngelebarnya artinya pihak si keluarga Fadel juga merasa ada celah untuk melaporkan Nikita Mirzani. Bang, tapi dari keterangan Niki nih,
hari Jumat nanti akan ada yang baru yang mungkin heboh banget. Nah, ini kan ada kelihatannya Fadel langsung di ini. Dari abang sendiri melihat hal yang serupa atau seperti apa? Kalau saya lihat memang itu harus terjadi. Karena tadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu memungkinkan polisi melakukan suatu pekerjaan secara cepat. Itu. Dan kalaupun nanti ada hari Jumat, ada satu yang istimewa, ya kita tinggal tunggu. Namun sampai sekarang kan Humas Polres Jakarta Selatan belum mengeluarkan statement terkait apa ada pemanggilan untuk terlapor pada hari Jumat nanti. Itu belum. Kan yang saya membuat ironis, bisa-bisanya seorang terlapor itu joget-joget di kantor polisi. Betul, Waduh, ini joget-joget menurut lagi. saya ini sangat-sangat keterlaluan. Sehebat apa seorang warga negara yang dalam keadaan terlapor, yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa joget di kantor polisi Jakarta Selatan. Saya nggak habis pikir, kok bisa seperti itu kantor polisi, luar biasa. Bahkan pengacaranya dengan tim-timnya itu pakai 11 orang, ya, dengan itu bikin kayak panggung podium. Itu juga kita nggak melihat, nggak ada wibawanya. Kita lihat kantor polisi seperti itu dibuatnya. Terima kasih ya rekan-rekan semua yang membantu dalam proses penegakan hukum ini. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk menindaklanjuti proses hukum terkait laporannya Niki tentang dugaan tindak pidana adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Jadi saya akan ke atas untuk mengetahui proses yang sudah terjadi, termasuk hasil daripada visum dan sebagainya. Informasi Niki memang mau hadir. Tadi kemarin sih ya dia menyampaikan kepada saya tadi pagi, dia bilang ya udah saya duluan aja deh untuk berbicara dengan penyidik terkait dengan proses ini, mungkin juga terkait dengan anaknya yang bernama Loli. Berarti ada laporan. Saya sumpah dia. Screenshot, posting di television. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds 1.800 pound. Kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran, dokter forensik. Saya bukan orang anjing. Babak baru, Mami Eda tiba di Indonesia siap bela Fadel. Nikita Mirzani OTW rubuhkan rumah Fadel. News Buana melaporkan berita hari ini. Kini Nikita Mirzani mau robohkan rumah Fadel Bajideh. Sebelumnya Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh ke polisi karena dugaan tindakan asusila terhadap sang putri Laura Mezani. Tak hanya itu, Nikita Mirzani pun geram karena keluarga Fadel Bajideh diduga memoroti mulai dari uang jajan, biaya kuliah hingga pembangunan. Karena itu Nikita Mirzani pun lantang menyebut tiktokers Den tersebut tukang semir. Imbas ucapannya, Nikita Mirzani dilaporkan keluarga Fadel Bajideh ke polisi. Jawab adanya laporan tersebut, Nikita Mirzani malah mau robohkan rumah Fadel Bajideh. Silahkan saja satu keluarga, satu komplek laporin, silahkan gue tunggu, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani justru menantang keluarga Fadel Bajideh akan merobohkan kediamannya. Gue robohin rumahnya, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian membeberkan rencananya untuk merobohkan kediaman Fadel Bajideh apabila kasus ini sudah selesai. Kalau masalah ini selesai, gue janji mau robohin rumahnya, kata Nikita Mirzani. Tapi tunggu, gue masih merekap uangnya berapa total yang masuk. Seperti diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan keluarga Fadel Bajideh yang diwakili oleh sang ayah Umar Bajideh. Nikita Mirzani dilaporkan keluarga Fadel Bajideh atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik. Didampingi kuasa hukum Rasman Arif Nasution, ayah Fadel, Umar Bajideh melaporkan Nikita Mirzani karena kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Umar merasa Nikita telah menghina dan juga mencemarkan nama baik keluarganya melalui media sosial. Umar menyebut bahwa semua perkataan Ibunda Loli terhadap keluarga Bajideh telah membuat mereka kesal, termasuk tudingan bahwa mereka keluarga miskin dan juga julukan tukang semir. Sekian News Buana melaporkan. Terus kalian ya nih, Bajideh bersaudara, jangan macam-macam dengan keluarga saya. Nyawa Anda pun bisa melayang satu keluarga. Lihat akun teman Anda, inisialnya lenyapkan. Untung tidak, nyawanya saya lenyapkan. Oke, nih kalau misalnya kalau kalian baca lagi ya, kalian sadar nggak kenapa NM
minta perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tuh. Atau namanya disebut dalam proses, kalau memang itu mempunyai kepentingan dalam proses penegakan hukum ini dalam rangka untuk mengungkap dan mencari adanya sebuah peristiwa pidana, pasti diperiksa. Saya no comment, karena saya tidak tahu, tidak kenal, dan kita kemarin juga telepon hanya pamit, saya mau berobat. Sudah ada kabar informasi hari Jumat nanti terkait Coba ke Humas. Yang jelas doain hari Jumat itu ada hal yang baik, ada hal yang perkembangan yang lebih terbaru. Kenapa ini agak sedikit kita menunggu? Saya tidak perlu jelaskan. Yang jelas tidak ada persoalan apa-apa. Kita harus menunggu isu itu benar. Isunya sudah ada, tinggal administrasi. Berarti isunya sudah selesai. Jadi hari Jumat bisa dikasih tahu atau gimana? Coba tanya Humas, karena itu kan punyanya penyidik. Oke, yang jelas proses doakan hari Jumat ini yang terbaik, ada informasi yang terbaik buat Anda semua. Oke. siap. Lagi bang, mungkin Nikita Mirzani kembali mendampar ayah Fadel Bajideh, Umar Bajideh yang sempat menyebut putrinya, Loli tak mengerti agama sejak kecil. Membantah tudingan tersebut, sebagai ibu, Nikita merasa sudah menanamkan agama Islam sejak anak-anaknya masih di dalam kandungan, tak terkecuali Loli. Nikita malah balik menyebut Umar sekeluarga yang sesat. Sebelumnya Umar menyampaikan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers. Ia blak-blakan menyebut, Loli tak pernah salat dan puasa sejak kecil. Kenapa sih kasusnya Laura, ya, kasusnya Fadel belum juga tuntas, belum juga ada tindak lanjut dari kepolisian? Kan harapannya nih Fadel ditangkap ya, seperti itu. Saya sering menjelaskan, bila bukti-bukti itu lengkap sesuai yang dilaporkan Nikita Mirzani, Fadel bisa ditangkap, karena itu ancamannya di atas 5 tahun ya, maksimal 15 tahun penjara terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila hingga saat ini kasus ini masih terlunta-lunta ya, belum ada kejelasan, masih tunggu pistu, masih tunggu ini, artinya kasus ini buktinya belum lengkap ya, belum bisa mentersangkakan Fadel, apalagi memenjarakan Fadel. Jadi seperti itu. Si Bang, karena menjadi sebuah teka-teki. Saya tidak bisa menjustifikasi, mendeklarkan bahwa itu saksi, bukan. Tidak bisa. Yang jelas, saya mendapatkan WhatsApp ya, dari seseorang menyebut nama tersebut. Daran, jadi 3 huruf. Bukan 3 huruf ya. Jadi Daran, plah, ada lagi. Ada lagi. 3 kata. Tiga rangkaian kata-kata. Jadi 3 rangkaian kata-kata. Saya tidak bisa teruskan yang kedua katanya. Yang jelas ini yang masih saya ingat. Yang kedua ini harus saya buka lagi WA-nya. Ini sangat penting. Sangat penting untuk mengingat. Kalau ingat Daran berarti ingat sesuatu. Nah itu saja. Sampai di situ saya bisa jelaskan. Orangnya tadi masih telepon. Saya pas lagi di Polres, orangnya telepon. Dia bercerita tentang LPSK. Dan saya tanya, saya buka nggak ini Daran? Jangan Bang, nanti aja. Tentang LPSK maksudnya hubungannya gimana Bang? Ya, dia cerita tentang LPSK. Daran artinya, ini? Bukan Daran. Yang nelpon orang yang tahu Daran. Soal Daran. Dan dia tadi telepon saya sudah diterima permohonan saya di LPSK. Jadi ini adalah sebuah rangkaian kejadian. Jadi kalau Anda tanya Daran, yang tahu Daran orang yang telepon saya tadi. Paham ya? Yang telepon. Oh, Fadel kasih apa tuh? Wih,
hadiah ulang tahun ini ya. Ini kenangan Fadel ini yang masih tersimpan ini. Fadel Al-Fajar Bajideh lagi kurang sehat, kita udah koordinasi. Makanya kalau punya bacot jangan kegedean. Akhirnya kemakan bacot sendiri kan. Kalau emang nggak punya nyali ya bilang nggak punya nyali aja. Jangan bacot kegedean tapi tindakannya kosong. Kalau gentleman hadiri, bukannya mangkir, apalagi alasan kayak anak SD, sakit atau kurang sehat. Izin. Nyalinya ciut. Cuman modal bacot doang. Ih, malu. Malu sama rambut. Ih. Mangkir nih, alasannya sakit nih. Ada surat dokter atau surat bidan atau surat dukun nggak? Biar tampak meyakinkan gitu. Iya. Minimal surat cinta kek. Malu-maluin ih. Cuma gede bacotnya doang. Ih. Curiga sakitnya karena tremor kali ya. Kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, kurang nafas. Kurang pinter deh. Emang gak ada alasan lain ya selain sakit? Terlalu klasik, terlalu klise. Ya kalaupun sakit ya minimal bilangnya kaki sama kepala misah kek. Atau ada yang lain gitu. Jangan cuma sakit. Iya, terlalu klise. Kayak alasan anak SD gitu. Apa jangan-jangan otaknya otak anak SD kali ya? Ah, sudahlah. Alright, ulala. Masa abang ngurus kasus nengokin pentil, nengokin darahku kayak Mr. Potato, Mr. Potato. Katanya ahli hukum. Tapi melakukan sesuatu yang bisa dianggap melanggar hukum. Ngurusin kasus kok malah ngurusin pentil. Kok cakbul sih? Ah? Nakal ya? Mr. Potato nakal ya? Mr. Potato nakal sih. Suka ngompor-ngomporin sih. Jadi aja ketahuan deh kartu trupnya satu persatu. Apalagi salah pilih kandang, salah pilih lawan. Nakal sih. Ya kan? Ya dong. Ternyata benar. Ya Mr. Potato, ya kliennya sama-sama wassalam. Cocok 11-12. Iya. Sama, kosong. Giliran isi pun isinya cuma full. Nggak ada yang lain. Cocok, satu guru satu ilmu. Ya kan? Iya. Jadi mau dibawa kemana kasus sama perkaranya Mr. Potato? Mau dibawa kemana? Apalagi kliennya mangkir kan? Alasannya sakit. Bukan sakit kali, kurang tidur. Jadinya tremor. Ujungnya turun rok. Ya kan? Ya dong. Ah, bukan ngurusin kasus malah ngurusin il. Aneh. Selamat menikmati. Alright? Ulala. Sebelum kami diperiksa, saya sampaikan 3 hal.
Pertama, tolong agar pemberitaan dilakukan secara berimbang, jangan menjustifikasi saudara Fadel, karena kalian perlu tahu juga bahwa kita patut menduga ada seorang ibu MM di luaran sana yang 2 tahun, hampir 2 tahun, membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana. Karena itu, setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303, gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajide menerima dan menjadikan tempat tinggal. Apa lo bilang Nikita diduga ngelakuin tindakan penelantaran anak selama di US? Lo tahu nggak kalau selama si Loli bermasalah di US itu si Nikita udah beliin tiket beberapa kali buat dia pulang, tapi dia sendiri yang cancel. Berkali-kali lo, bukan sekali. Lo tahu nggak itu berapa duit yang udah si Nikita korbanin buat mulangin si Loli? Kalau selama ini Nikita koar-koar udah ngapus si Loli dari kakak, itu bukan penelantaran namanya, tapi bentuk kekecewaan. Ngerti gak lo? Ya lo pikir sendiri aja, Rasman, gimana rasanya jadi si Nikita udah masih single parent, terus dia berusaha sekolahin anaknya di tempat terbaik di luar negeri, tahu-taunya di sana anaknya malah keluar dari asrama, lebih milih luntang-lantung, gak jelas, gak tahu kemana. Malah ujuk-ujuk pulang gara-gara ada kesepakatan sama si Kang Semir. Gak tahu juga gua dia dapat duit dari mana buat tiket pulang. Ya gimana emaknya mau bukain pintu, orang dia datang sama si Kang Semir, gimana sih lo? Harusnya berterima kasih sama keluarganya Fadel karena udah mau nerima di. Ya gimana nggak diterima, orang si Laura banyak duitnya. Tadi sudah terkait ada 2 laporan dari keluarga Fadel, ada nggak? Laporannya mau satu keluarganya, mau satu RT-nya, mau satu kompleknya yang laporin gue, silahkan. Gue tunggu, ntar gue mau robohin rumahnya. Nah, Niki, berarti yang tadi kita bahas itu terkait yang apa namanya saksi dari pihak NMU dibawa ke UK. Berarti kan Niki juga kenal orang-orangnya siapa-siapa aja kan? Gembel. Nggak ada relevansi ya. Tapi yang kita tahu siapa sosoknya di sana yang akan dijadikan saksi oleh Rasmi? Ya, kalau kata si kura-kura ninja kan si Eda kan, ya itu manusia laknat itu. Katanya teman-temannya Laura juga seperti itu. Nggak ada, teman-temannya Laura tuh di asrama. Setelahnya itu bukan teman-temannya, itu benalu itu. Bikin jadi begitu, pusing gue, tau nggak? Bang, selanjutnya berarti agenda untuk laporan abang sendiri apa nih bang? Masih kelengkapan saksi atau? Agenda laporannya tanya ke Polda aja. Minggu depan seru. Tanya aja ke Polda. Jadi saya banyak hal yang kita kerjakan dengan diam. Lalu berikan yang terbaik ya. Kita nanti lo orang yang pertama sama dia yang gue kasih tahu. Kita melakukan hal-hal banyak diam. Tiba-tiba nanti tahu sendiri apa yang terjadi. Bang, sampai RKS kan mungkin ada laporan dari Loli, kita ada ancaman atau mungkin ada usaha-usaha? Kalau ancaman begini, jadi kita tidak berbicara ancaman itu kan harus kamu berpikir bahwa seseorang datang memukuli, bukan. Jadi ini adalah perlindungan terhadap saksi korban. Jadi dia adalah korban dan sekaligus saksi. Maka menurut undang-undang jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, wajib kita meminta perlindungan ke LPSK. Jadi itu undang-undang yang berbicara. Jadi ingat, Laura adalah saksi dan sekaligus korban, maka dia butuh perlindungan dari LPSK. Kak Niki, tapi tadi sosok Eda yang disebut banyak mengaruhin Laura ya Kak Niki, boleh? Nah, kan menurut Kak Niki? Si Laura kenal sama si keluarga Gembel ini, si Fadel kan dari si Eda, gimana sih? Dari waktu si Laura masih di UK, tinggal di rumah si Moni gitu. Ada lagi? Oke. Kamu tuh nanya sama gue tuh seputar orang-orang kaya gitu, Gembel semua ditanyain juga. Hey, maaf sebelumnya, pihak sana kan selalu mengungkit terkait dengan melakukan penelantaran terhadap Laura. Nggak ngerti itu, Terus dari dia di dalam perut sampai gede umur 16 tahun yang ngasuh siapa? Coba, jawab. Yang ngegedein siapa? Makanya kalau ngelawan orang tolol begini ribet juga, gue jadi puyeng sendiri gitu. Udah kehabisan kata-kata, gue udah buat maki itu orang. Sumpah. Makanya gue diem aja, itu aja minggu depan. Itu Laura nanya siapa, yang sibuk siapa, ini anak, ini ibunya. Bertanya-tanya lagi Rasman, mana bapaknya? Lu pikir gue membelah diri, monyet. Kesel banget.
Gue disembur. Oh, gue bikin kan? Kenapa lagi? Oke, Wel, udah. Ya mungkin udah tapapan tete kali, makanya tepat-tepat mulu. Nggak, aduh, jangan nanya orang-orang nggak penting lah dalam hidup ini lah ya. Konsentrasi di kasusnya aja. Ini minggu depan ya kan, ini ada berita menarik ya. Jadi kalian persiapkan diri dari pagi sampai malam. Tuh udah gua kasih tahu cluenya. Terkait siapa? Rasma Ya masalah inilah. Fadelnya atau Rasmanya Kak Niki? Itu aja. Hah? Di Polres. Yang Polres aja ya. Ganti Fadel. Hari Jumat. Hari kapan? Pokoknya kalian happy deh. Nanti gue nitip ya, karena gue mau berangkat umroh. Titip di jambak atau diludahin atau bentok palanya, terserah. Ntar gue kasih hadiah. Hari apa? Sliding. Ya tunggu aja. Ini udah minggu, ini udah Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bentar lagi. Mungkin kan ini mau umroh nih Kak. Maksudnya kasus terus bergulir. Mungkin ada doa khusus nggak di sana Kak selama kamu umroh? Doa khususnya semoga dilancarkan aja semua masalah ini, semua cepat selesai, biar bisa kembali hidup dengan normal, biar bisa kerja lagi dengan enak gitu. Kak umroh mau menenangkan diri dari segala masalah. Oh enggak juga, menenangin diri mah gue bisa di mana aja. Emang kebetulan lagi ada rezekinya aja. Sekalian gue berangkatin juga 3 orang untuk berangkat umroh kan. Siapa aja tuh Kak? Masih Bang Pami diberangkatin. Oh Mami mah dia punya travel umroh dia. Siapa aja Kak ini? Ada tim, ada sahabat juga yang dari dulu namanya Denny. Dari dulu pengen umroh kan. Jadi yang mumpung ada rezeki ya udah berangkatin. Kapan Nik berangkat? Besok. Nik agar lebih ampuh juga doanya, artinya untuk Lebih apa? Lebih ampuh lagi doanya. Ampuh, bener ampuh. Laura maksudnya. Iya, enggak untuk si ini juga nih FL. Agar ampuh gitu ya langsung ya doanya. Udah ampuh kok doa gue. Doa gue ampuh insyaallah. Apalagi ya? Tadi Kak berapa? Kemarin ada isu katanya Laura diguna-guna tuh tanggapan. Sama lu. Bisa gue jawab pertanyaan tolong. Tadi berapa lama Kak konsultasi di berapa lama? 2-3 jam. Apaan sih? Di dalam? Ya, di dalam. Ya 2-3 jam. 2-3 jam. Maksudnya obrolannya santai dan juga santai. Berarti udah siap banget ya kan untuk nanti? Siap dong. Nah kalau pokoknya kalau masa ini udah selesai kan sesuai janji kan, gue janji gue mau robohin rumahnya. Tunggu, tapi gue masih ngerekap uangnya berapa total yang masuk. Mungkin Kak mohon doanya nih, mau sekalian mau umroh juga mungkin ke minta doa sama masyarakat. Gue doain yang lain aja. Oke guys. Hah? Oh iya dengan hasil itu Kak. Iya tunggu aja di Jumat. Nah, tapi lo bahagia kan kemarin ketika ada hasilnya menandakan apa? Oh bahagia sih, gue disolok mantan ya. Maksudnya ya hancur lah hati gue. Ya hancur, tapi di sisi lain kan lu bisa menjerat juga kalau laporannya masuk unsur sebetulnya pidana. ada itu visum atau enggak ya itu bisa dijerat ya Bang. Kalau kalian belajar tentang undang-undang perlindungan anak di bawah umur ya mau ada visum atau tidak ada visum ya harusnya si monyet Fadel itu emang dipenjara. Kita membuat laporan 2. Kan hanya memperkuat aja. Mereka terjebak dari laporan kita. Ya udah, makanya dia pusing sendiri sana kemari. Boring cari bukti gak ada, lu bisa tangkis ini masalah. Gak bisa. Ya. Saya sudah siapkan secara matang ini perkara. Jadi gini ya, Fadel monyet dengerin. Ya, sama Rasman Bagong ya. Lu denger ya. Kemarin lu bisa pulang, bisa joget-joget di Polres itu bukan berarti lu nggak salah. Itu sesuai sama SOP yang berjalan saja. Memang SOP-nya seperti itu. Panggilan klarifikasi dulu, ya Bang. Habis itu baru penyelidikan. Sambil nunggu visum. Karena visum ini kan nggak langsung sehari 2 hari keluar. Enggak, karena rumah sakit bukan punya bapak moyang gue. Ya semua ada prosesnya, ada mekanismenya. Nah minggu inilah semuanya sudah rangkum ya. Nah ya sudah. Lihat aja lu masih bisa joget-joget nggak? Kan ini artinya gelar perkara sudah dilakukan oleh pihak polisi. Nggak tahu gue bukan kepolisian. Oke, siap. Dah. Terima kasih. Thank you. Pada dasarnya, siapapun berhak untuk menjadi seorang saksi ataupun memberikan keterangan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, dalam hati, dalam batin, dalam jiwa,
atau bahkan luar negeri, luar negeri, luar angkasa, bahkan berasal dari Samudra Hindia, bahkan Pasifik hingga Antartika pun tak masalah. Karena saksi tak mengenal wilayah, kabupaten, ataupun kota madya. Bebas. Namun, kelayakan dan kepantasan seseorang dinilai untuk menjadi saksi ataupun memberikan keterangan itu berbeda persoalan. Karena harus berkorelasi dengan peristiwa ataupun perkara yang terjadi. Ya. Serangkaian pemeriksaan dan lain sebagainya untuk menentukan kelayakan dan kepantasan seseorang untuk menjadi saksi dan dimintai keterangannya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir jangan sampai ada saksi siluman, saksi buatan, atau bahkan saksi cadangan. Ya, maka kita lihat saja apakah yang katanya saksi yang akan disodorkan dan dihadirkan oleh Mang Asep tersebut dapat dikatakan pantas dan layak atau tidak untuk dianggap saksi dalam sebuah peristiwa dan perkara. Ingat, peristiwa dan perkara yang disangkakan adalah asusila dan aborsi. Waktu, lokasi, dan tempat saat L berada di Indonesia. Sedangkan saksi yang akan disodorkan oleh Mang Asep berasal di negara yang jauh dari Indonesia. Maka harus diingat, seseorang dapat dianggap saksi, yaitu seseorang yang melihat, merasakan, mendengar, dan atau mengalami. Paham kan? Paham lah ya. Maka bagaimana bisa seseorang yang berada jauh dari Indonesia mampu melihat, mendengar, merasakan, dan atau mengalami peristiwa yang berada di Indonesia? Bagaimana bisa? Sesimpel itu saja. Jarak dan waktunya saja sudah berbeda. Lokasinya saja sudah berbeda. Maka bagaimana mungkin seseorang yang jauh dari Indonesia bisa melihat, mendengar, merasakan, dan atau mengalami peristiwa yang berada di Indonesia? It's impossible. Ya. Paham kan? Paham lah ya. Maka bisa dinilai sendiri. Apakah seseorang yang akan disodorkan oleh Mang Asep yang berada nun jauh di sana, apakah layak atau tidak? Betul. Pantas atau tidak untuk dijadikan saksi dalam sebuah perkara atau peristiwa? Alright, ulala. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba kita reaksi pada kesempatan kali ini dan kita sudah saksikan. Dan ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih.